Ya, kali ini kita akan belajar mengenai benzena. Benzena dan turunannya merupakan senyawa aromatik. Senyawa aromatik adalah senyawa yang memiliki cincin karbon siklik tak jenuh di mana elektron terdelokalisasi atau terkonjungsi. Benzena mempunyai rumus molekul seperti ini ya, C6H6, dan gambaran strukturnya seperti ini. Oke. Atau terkadang orang juga membuat penulisannya menjadi lebih sederhana, menjadi seperti ini ya, atau ada juga yang seperti ini. Nah, perlu diingat juga yang di samping-samping benzena sini itu walaupun tidak tertulis ya, itu artinya ada atom H ya yang diikat oleh atom C di sini di setiap titik sudutnya. Oke. Ya, kita masuk ke bagian reaksi pada senyawa benzena serta turunannya. Ya, yang pertama di sini ada nitrasi. Nitrasi itu berarti ditambahkan oleh HNO3 ya. Nah, di sini dia akan membentuk NO2, lalu H di sini ya akan berikatan sama H dan O yang di sini jadi H2O, jadi air. Oke. Jadi ini kalau misalnya kita lihat O-nya ada 2 ya. Berarti dari 3 ini hanya diambil 2, lalu 1 tetap taruh di sini. Dan H ketemu sama H yang ini jadi ada 2 ya H-nya, dan di sini jadi ada H2O. Oke. Itu kurang lebih pembentukan reaksinya. Di sini adalah katalis. Lanjut lagi, di sini ada halogenasi. Halogenasi berarti ditambahkan dengan unsur-unsur halogen ya. Di sini unsur halogennya saya tulisnya adalah klorin. Ya, bisa aja nanti fluorida atau yang lainnya yang di unsur-unsur halogen. Nah, di sini juga sama, Cl-nya masuk 1 ke sana ya. Lalu H-nya disubstitusi sama Cl ini. Jadinya di sini ada HCl. 1 Cl ditukar masuk sana. Oke. Dengan katalis ini. Ya, lanjut lagi sulfonasi, itu ditambahkan dengan asam sulfat ya. Dan itu akan menghasilkan seperti ini. Oke. Jadi nanti di sini yang diambil adalah HSO3 ya, taruh di sini. Berarti kan masih ada H di sini, masih ada 1 lebih O ya di sini ya. Kan diambil cuma 1, O-nya cuma diambil 3. Berikatan sama H ini jadi H2O. Oke. Lanjut lagi alkilasi. Nah, alkilasi itu berarti ditambahkan dengan alkil ya. Yang di sini alkil nih. Nah, kalau reaksi alkilasi, jadi alkilasinya itu R-nya atau alkilnya itu gabung dengan benzena. H ini jadi asam klorida. Contohnya seperti itu. Ya, kita lanjut lagi ke senyawa-senyawa turunan benzena. Nah, di sini kalau misalnya bentuknya seperti ini ya, benzena berikatan dengan klorida atau klorin. Nah, di sini ada nama iupaknya, klorobenzena. Lalu untuk nama lainnya atau nama lazimnya adalah fenyl klorida. Berikutnya lagi kalau misalnya dia berikatan dengan OH, dia namanya hidroksibenzena atau lebih dikenal dengan nama fenol atau fenyl alkohol. Dan jika dia berikatan dengan CH3, disebut juga sebagai metilbenzena atau toluena. Boleh juga fenyl metana. Jika dia berikatan dengan NH2, ini adalah aminobenzena untuk tata nama iupaknya. Dan untuk nama lazimnya adalah fenilamina atau lebih dikenal dengan nama anilina. Nah, ini semua adalah hafalan. Berikut lagi untuk gugus ini ya, mirip dengan gugus aldehida, maka dari itu namanya adalah aldehida benzena atau benzaldehid ya. Atau boleh juga disebut benzaldehida, sama aja kayak benzaldehid. Berikut lagi kalau misalnya ini gugus asam karboksilat. Jadi di sini karboksilat benzena atau asam benzoat untuk nama lazimnya. Lalu di sini ada gugus alkena, jadi namanya adalah etilen benzena atau feniletena, atau bisa juga disebut nama lainnya adalah stirena. Berikut lagi seperti gugus keton ya, namanya adalah asetil benzena atau metil fenil keton ya, atau acetofenon. Di sini metilnya ini ya, metil. Ini nama lainnya adalah fenyl keton. Oke. Karena di sininya gugus keton.
Lalu berikutnya lagi di sini ada tata namanya mirip ether ya, metoksibenzena, atau nama lainnya adalah metil phenyl ether ya, metil phenyl ether. Nah, untuk tata namanya itu ada aturan seperti ini ya. Ini aturan pertama. Jika satu atom H pada benzena diganti oleh satu substituen seperti Cl, NH2, NO2, CH3 dan lain-lain. Maksudnya seperti ini ya. Yang tadinya H ya diganti sama Cl, OH ya, seperti itu sampai bawah. Nah, di sini akan diperoleh C6H5. Kenapa C6H5? Karena C-nya tetap ada 6. Nih perhatikan 1 2 3 4 5 6. H-nya ini saya anggap ini udah ditukar ya. H-nya jadi ada 5. 1 2 3 4 5. Ya. Dan nanti dia disebut sebagai phenyl. Maka dari itu ini alasannya di sini disebut sebagai phenyl gitu ya. Nah, ini ada dua macam ya, ada nama iupac sama nama lazim seperti ini ya tadi. Nah, kalau nama iupac nama substituen ditambah benzena. Seperti ini kan? Nih, hidroksi benzena, metil benzena. Oke. Kalau tata nama lazimnya phenyl dengan nama substituennya. Jadi misalnya seperti ini. Ini phenylnya klorida. Ini phenylnya metana. Oke. Walaupun beberapa ada yang memang dengan menggunakan hafalan juga. Contohnya stirena, toluena gitu ya. Oke, lanjut lagi dalam tata nama berikutnya. Nah, di sini jika terdapat lebih dari satu substituen. Nah, di sini diberikan penomoran ya yang searah atau berlawanan arah jarum jam asalkan memberikan angka terendah. Maksudnya angka terendah seperti apa nih kita lihat. Di sini ada sama ya namanya OH. Oke, ini substituen sejenis. OH. Di sini ada satu. Kalau misalnya saya ke arah sana, searah jarum jam ya. Berarti ini 1 2 3 4 5 6. Berarti ketemu OH nomor 5. Ingat, di sini bisa searah, bisa berlawanan, asalkan memberikan angka terendah. Maksudnya seperti ini ya. Di sini 1. Kalau misalnya saya putar di sini ini 2, ini 3. Ya, 3 sama 5 lebih rendah 3 ya. Maka dari itu kita pakai yang 3. Jadi yang berlawanan jarum jam. Lalu ditambahkan awalan di, tri, tetra, penta, dan heksa. Tergantung ada di mana. Oke. Jadi kalau misalnya seperti ini namanya adalah 1,3 dihidroksi benzena. Kenapa di? Karena ada 2 ya, 1 dan 3. Ada 2 jadi namanya di. Lalu berikutnya yang seperti ini. Biasanya 1 sih dari atas, tapi boleh juga 1 dari bawah, kan dia muter ya. Jadi terserah. Ini saya berikan yang biasanya dikeluarkan 1 itu di atas ya. 1 2 3 4 5 6. Mau diputar dari sini juga 1 2 3 4, sama-sama 4. Jadi ini namanya adalah 1,4 di bromo benzena. Sekarang kalau ini bagaimana nih? Nah, ini saya mulai dengan tempat yang berbeda. Misalnya saya 1 dari sini, 1 2 3. Kalau dari sini ke sana 1 2 3, sama-sama 3. Ya berarti ini nggak apa-apa saya lanjutin ke sana. 4 5 6. Oke. Jadi ini saya memberi contoh lain aja di mana 1 nggak harus dari atas ya. Yang penting 1 itu pasti ketemu sama substituen ya. Ini namanya substituen, ini namanya substituen. Jadi nggak mungkin 1 mulai dari sini, kan nggak ada substituen di sini. Ya, kita lanjut di sini. Berarti di sini ada 1 3 dan 5. 1 3 5. Tri NO2 itu nitro. Jadi trinitro benzena. Oke, ini adalah kalau misalnya dia yang sejenis. Kalau misalnya tidak sejenis bagaimana? Nah, ini. Jika dalam senyawa turunan benzena terdapat 2 jenis substituen, ya maksudnya yang berbeda gitu ya, maka posisi substituen yang dinyatakan dengan awalan O, M, atau P ya. O itu untuk orto, M itu untuk meta, P itu untuk para. Lalu di sini ada urutan prioritas penomoran substituen. Maksudnya
seperti ini. Ini adalah urutan dari yang paling utama sampai yang paling buntut ya. Jadi kalau misalnya ada COOH, itu adalah urutan nomor satunya pasti COOH. Oke, jadi di sini ada COOH, ada sulfat, ada aldehid ya, ada gugus sianida, ada gugus alkohol ya, di sini fenol biasanya. Ini amina. R ini adalah untuk alkil. Oke. Dan X di sini adalah untuk golongan halogen. Golongan halogen itu yang ada FClBrI. Ya, kita langsung ke contoh. Jadi di sini ada contoh seperti ini ya. Ada OH, ada NO2. Nah, kita lihat urutannya ini. Ya. Didahulukan yang mana? OH atau NO2? Nah, karena di sini OH disebut paling pertama ya, paling awal, berarti nomor satunya pasti dia. Oke. Lalu ini adalah nomor 2-nya. Ya. Nah, di sini kalau misalnya dia langsung ketemu di cabang berikutnya, ini namanya orto. Kalau misalnya ada 01, ini namanya meta. Kalau 02 ya, yang di sini nggak ada isi, ini juga nggak ada isi ya, itu maksudnya kosong ya. Nah, ini namanya para. Oke. Jadi orto, meta, para itu berurutan. Orto itu langsung ketemu. Meta itu ada 01 ya, di sini baru ketemu. Kalau para itu berarti dia ada dua posisi yang kosong baru ketemu. Oke. Balik lagi. Jadi di sini namanya adalah orto, nitro, fenol. Ya. Jadi gugus utamanya taruh di belakang, fenol ya. OH itu tadi fenol. Berikutnya ke yang ini. Ya, di sini tadi saya bilang ya, berarti dia ini namanya meta ya. Nah, ini berarti meta hidroksi. Nah, COOH ya, itu adalah benzoat. Oke. Ya, berikutnya lagi di sini ada CH3, ada NH2. Nah, kita lihat ya. CH3 itu gugus alkil berarti R. NH2 ada lebih depannya dari R. Berarti di sini nomor satunya adalah si NH2. 1 2 3 4. Nah, ada 02 di sini berarti dia namanya para. Para metil anilina. Oke. Atau boleh juga di sini disebutnya langsung M hidroksibenzoat. Ini sebagai langsung O nitrofenol. Atau ini mungkin P metil anilina ya, itu juga boleh. Jadi di sini kan bisa disingkat seperti ini ya. Kalau nggak ditulis para, tulis P kecil aja langsung metil anilina boleh juga. Oke. Nah, berikutnya lagi, kalau tadi kan hanya 2 substituen. Nah, sekarang kalau misalnya ada 3 jenis atau lebih, posisi substituen dapat dinyatakan dengan angka. Jadi kita nggak bisa pakai orto meta para lagi. Oke, karena udah lebih dari 2 ya. Kalau misalnya 3 udah nggak mungkin pakai orto meta para. Lalu kita lihat di sini ya. Kita perhatikan di sini ada CH3, ada NO2. Lebih utama mana? Nah, itu tetap pakai urutan ini ya. Ini sebagai CH3, ini sebagai NO2-nya yang ini. Berarti R itu ditulis sebagai nomor 1 untuk gugus ini. Jadi di sini ada 1, mau ke sana 2, ke sana juga 2. Boleh, berarti sama aja. Nah, saya pilih ke sana. 1 2 3 4 5 6. Ya. Jadi di sini ada urutan 2 4 6. Trinitro. Nah, CH3 ini adalah toluena. Oke. Nah, ini untuk kalau misalnya bingung nih, ini bagaimana nih benzoat, fenol itu dapatnya dari mana? Nah, di sini tadi kan awal saya udah kasih tahu ya. Jadi di sini boleh jadi patokannya. Oke, kalian boleh salin atau boleh capture juga. Oke.
jika mengandung gugus C6H5CH2, atau boleh dibilang ini ya, ini C6H5, terus itu ada CH2 di sininya. Oke. Jadi di sini masih lebih panjang lagi. Ini disebut sebagai benzil ya. Contoh misalnya seperti ini ya. Jadi ini namanya benzil. OH itu adalah gugus alkohol, jadi disebut juga benzil alkohol. Oke, jadi bukan disebut fenol lagi, udah berbeda karena di sini ada CH2 di sini, ya. Kalau ini berarti, nah ini benzil, NH2 anilina, atau boleh juga ditulisnya benzil amina. Ya oke, nanti habis ini ada soal latihan, kalian coba kerjain, nanti untuk cocokin jawaban boleh lihat di kolom deskripsi. Oke. Ya, sekian untuk materi video kali ini, semoga kalian dapat memahami dengan baik ya apa yang telah saya sampaikan. Jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Ingat untuk subscribe, komen, dan like ya. Nantikan video kami berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.